wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, Bro dan Sis semuanya. Selamat datang di acara webinar PSI sore hari ini dengan tema Kena Kekerasan Seksual Harus Lapor Kemana. Bro dan Sis, belum lama ini ada kasus yang sedang ditangani oleh rekan saya di KSPPA DPP PSI, yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh para santriwati di Bandung. Total korbannya itu ada 13 orang, 8 orang diantaranya bahkan hamil dan melahirkan. Pelakunya adalah pemilik dan pengurus pondok pesantren itu sendiri. Nah, kasus ini sangat menjadi perhatian, juga merupakan pulang ya bagi kita semua ya. Karena apa? Harusnya yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah perlindungan, juga pendampingan. Mereka harusnya butuh tempat untuk melapor atau mengadu. Gitu. Kita tuh perlu melakukan upaya preventif atau bahkan represif untuk kasus-kasus seperti ini. Untuk itulah webinar kali ini diadakan. Kita akan membahas tentang hal tersebut. Sebelum saya mulai, saya mau ada take note dulu. Saya mau minta tolong sama Mas Operator. Ada yang berbeda untuk webinar kali ini. Biasanya kan ada pemaparan oleh narasumber ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi khusus kali ini request dari Ibu narasumber bentuknya adalah dialog interaktif. Jadi saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu narasumber sore ini. Baru kemudian ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya bisa langsung dengan seperti biasa, bisa dengan raise hand atau bisa diketik di kolom chat ya. Tapi untuk sebelumnya saya mau minta tolong dulu untuk mic-nya di mute dulu sampai sesi tanya jawab saya buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selly Rahmasari selaku moderator hari ini. Bersama kita sekarang telah hadir Ibu Ibda Tita Puspita Agustina, atau saya biasa panggilnya Mbak Tita. Halo Mbak Tita. Mbak Tita ini selaku narasumber. Mbak Tita adalah Kepala Unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Tangsel. Mbak Tita, oke ya, semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Saya kenal Mbak Tita ini karena saya pernah mendampingi kasus kekerasan anak di bawah umur di Tangsel. Makanya saya sering ketemu Mbak Tita, saya sering ngobrol-ngobrol sama beliau cerita pengalaman beliau dan rekan-rekannya di unit PPA itu seperti apa. Makanya menurut saya Mbak Tita ini orang yang paling tepat untuk kita ajak ngobrol sore ini ya. Kemudian ada Sis Dewi. Halo Sis Dewi, apa kabar? Sis Dewi adalah Bendahara DPD PSI Tangerang Selatan. Hari ini Sis Dewi temenin saya dan mungkin akan memberikan sedikit sepatah dua kata sambutan ya Sis. Oke, sebelum kita mulai, saya mau minta tolong, nggak perlu berdiri sih, kita duduk aja, tapi kita mau mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kemudian diikuti dengan Mas PSI.
Oke. Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya ingin mempersilahkan untuk Sis Dewi Rahmawati. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Sis Dewi ini adalah bendahara DPD PSI Tangerang Selatan. Sis Dewi mewakili DPD PSI Tangsel untuk memberikan dua patah katanya sore ini. Silakan Sis Dewi. Terima kasih, Sis Sally. Halo, selamat sore. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Sis ya? Sudah terdengar jelas. Oke. Apa kabar, Sis? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat juga di sini. Senang banget nih. Ada berapa puluh ribu pasang mata di webinar kita ya. Amin, amin, amin. Topiknya keren soalnya hari ini. Iya. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam solidaritas. Bro and Sis, terima kasih pada Bro and Sis semua yang sudah hadir berpartisipasi di acara webinar ASIAP di sore hari ini, di hari Kamis ya. Dan perkenalkan tadi saya sudah disebutkan di depan, saya sebagai selaku bendahara dari DPD Partai PSI Kota Tangerang Selatan dan beserta jajaran struktural DPD PSI Tangsel mengucapkan selamat hari ulang tahun PSI ke-7 dan juga hari ulang tahun untuk Kota Tangerang ke-13. Nah, melanjutkan untuk acara webinar kali ini, saya sangat senang sekali dari program ASIAP, salah satu bentuk nyata dari PSI Tangerang Selatan untuk memberikan informasi, menyerap aspirasi melalui digital tentunya ya. Di sini namanya ASIAP, bisa dilihat di channelnya PSI Tangerang Selatan, banyak sekali informasi yang telah kami sampaikan. Dan tentunya untuk webinar kali ini temanya sangat oke banget, sensitif gitu ya untuk semua masyarakat, diterima oleh semua masyarakat, dan kita juga harus yang awam tentang tema ini juga harus tetap melek, tetap mengetahui proses alur pengaduan tentang penanganan kekerasan seksual. Dan kali ini bekerja sama dengan Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak DPD PSI Tangsel, perwakilan Sis Sally, dan ada narasumber juga dari PPA Polres Tangsel. Salam kenal kepada Ibda Tita Puspita Agustina. Semoga judul webinar kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, untuk data yang saya dapatkan, pada dasarnya setiap tindakan kekerasan adalah perbuatan yang tidak baik dan bahkan dilarang. Kita semua setuju akan hal itu. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang masih menghantui kita semua. Pelecehan seksual tak hanya terjadi pada perempuan, Bro and Sis, tetapi laki-laki dan gender lain pun kerap berpotensi menjadi korban. Nah, hal ini tentunya sangat berdampak krusial dan dapat merugikan dari sisi psikologis, sisi ekonomi, sosial, bahkan sampai terenggutnya nyawa seseorang. Tahun 2021, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat sebanyak 7.191 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan 140 kasus diantaranya adalah laporan yang sampai pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tangsel atau yang biasa kita dengar P2TP2A. Nah, ini di mana 62%-nya adalah kekerasan terhadap anak di bawah usia 17 tahun. Saya sangat berharap dari webinar ini dapat memberikan edukasi untuk kita semua mengenai gambaran setiap tahapan atau alur yang dapat ditempuh dalam melakukan pengaduan dan pelaporan pelecehan seksual. Dan hal ini perlu kita ketahui karena bagaimanapun tindak kekerasan ini bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan oleh siapapun. Saya berharap ini adalah wujud atau bentuk kepedulian PSI DPD Tangsel sebagai salah satu stakeholder di Kota Tangerang Selatan
dengan harapan semoga dapat membantu masyarakat mengenai informasi apa saja yang bisa diambil dan akan ditempuh jika kita melihat ataupun mendengar bahkan mengalami segala tindak kekerasan seksual. Terakhir yang bisa saya sampaikan, mari kita stop segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual dan tumbuhkanlah rasa self-love untuk bertahan dalam situasi apapun. Dengan ini saya berharap tidak akan ada lagi kasus Novia lainnya yang terjadi di Indonesia. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Si Seli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sis Dewi, pidatonya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa membuka perspektif banyak orang, terutama edukasi untuk harus melapor kemana sih, gitu ya. Saya mau welcoming Mbak Tita. Halo Mbak Tita, sudah boleh di-unmute mic-nya. Kita mulai ngobrol-ngobrol santai ya. Mbak Tita, terima kasih banget ya untuk waktunya. Ini saya tahu banget Mbak Tita sibuk nih, gitu. Tapi bisa meluangkan waktu sedikit buat saya tuh saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kita sharing ya, kita ngobrol-ngobrol. Mbak Tita masih ke-mute kayaknya ya? Enggak kok, udah. Oh, udah. Tapi agak oke, udah. Oke. Sebelum kita ngobrol, saya pengen kita sama-sama samain persepsi dulu untuk pendengar sore hari ini ya. Kita batasi dan samakan persepsi. Saya mau tanya ke Mbak Tita, kira-kira menurut Mbak Tita, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual gitu? Sebentar, agak nge-lag nih. Oke. Ya. Lebih jelas sekarang. Ya, jelas. Boleh diulangi, Mbak? Oh, gini. Saya mau samain persepsi semua yang mendengarkan hari ini ya. Karena kan kita ngomongin kekerasan seksual nih. Apa sih yang dimaksud kekerasan seksual gitu? Menurut Mbak, mungkin batasannya kadang-kadang gini. Kadang-kadang anak ya misalnya nggak tahu kalau yang dialami itu adalah kekerasan seksual. Jadi saya pengen kita gali dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud kekerasan seksual itu apa? Berarti kita lebih simpelnya ya, lebih bisa dimengerti ya bahasanya ya, itu bahwa kekerasan seksual itu lebih ke setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang atau tindakan lainnya yang menyerang bagian tubuh atau yang bisa membuat nafsu seksual dari seseorang itu untuk pemenuhan nafsunya dan atau fungsi reproduksi secara paksa dari orang tersebut yang bertentangan dengan harkat dan kehendak dari orang yang dituju gitu. Oke, berarti di garis bawahnya adalah secara paksa ya, kalau misalnya tidak nyaman gitu ya, Mbak Tita ya. Oke, kalau yang pernah ditangani Mbak Tita, kan tadi udah ada definisinya nih. Yang paling banyak terjadi itu jenis kekerasan seksual yang mana nih? Kalau tadi berarti kan ada anggota tubuh, berarti maksudnya apa tuh Mbak? Fisik, secara fisik. Oke, berarti ada sentuhan gitu ya berarti. Kalau yang jenis tidak fisik, apakah kita bisa definisikan kekerasan seksual juga, Mbak? Kalau kekerasan bisa juga sih, tapi mungkin kalau secara verbal kan ada secara verbal juga kan, dia merasa tersinggung, mungkin dengan istilahnya dalam artian sehari-hari itu menggoda gitu kan, dalam artian entah itu bersiul-siul kepada misalkan ada yang lewat dan sebagainya, itu maksudnya pelecehan sih. Secara pelecehan. Beda dengan kekerasan seksual ya. Oke, jadi kita bisa punya dua definisi nih ya. Kemarin kan waktu kita ketemu
Mbak Tita kasih saya nomor teleponnya Pak Tri ya di P2TP2K. Saya udah ketemu sama beliau gitu. Terus saya minta data sama beliau tentang kekerasan seksual yang terjadi di Tangerang Selatan. Tadi sudah sempat di-mention sama Sis Dewi. Jadi selama tahun 2021 itu ada 140 kasus. 140 kasus, 62% atau to be exactly 87 itu terjadi pada anak di bawah 17 tahun. Nah, menurut Mbak Tita nih, kenapa nih angkanya kok sampai tinggi banget ya Mbak Tita ya? Untuk masalah tingginya, kenapa tinggi sekali gitu ya di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Tangerang Selatan ini? Mungkin karena berbagai faktor kali ya, Mbak ya. Dari mulai faktor ekonomi, faktor apa ya, lingkungan juga kan, karena kebanyakan sih paling sering kasus perkara yang dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan ini selama saya berdinas di sini itu kalau nggak masalah ekonomi ya karena lingkungan gitu, karena dia berada di satu lingkungan tertentu sehingga dia terjerumus bisa terjadi kekerasan seksual. Bisa juga karena broken home ya. Oh gitu. Broken home. Kalau lingkungan broken home lingkungan. Tadi faktor ekonomi, lingkungan. Ya itu masuknya ke lingkungan keluarga ya. Kalau misalkan bermain, nah itu lingkungan sekitar inilah gitu. Tapi kalau ada juga yang dilakukan oleh kerabat atau saudara sendiri sih ada juga sih gitu. Jadi beragam sih, berbagai. Sehingga karena banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, entah pada tahun berapa ya saya lupa, Kota Tangerang Selatan ini kan ingin berusaha untuk menurunkan angka tersebut dengan menjadikan Kota Tangerang Selatan ini sebagai kota layak anak, dengan tujuan untuk melindungi anak-anak khususnya di Kota Tangerang Selatan agar terhindar dari perlakuan-perlakuan seperti halnya kekerasan seksual dan sebagainya. Oke. Terus kemudian saya masih mengutip dari Pak Tri ya, karena saya mulai datanya dari beliau. Saya mengutip beliau begini, kata beliau situasi pandemi itu ikut mempengaruhi tingginya. Iya, betul nggak sih Mbak? Kenapa tuh Mbak? Terlebih lagi, sebetulnya kekerasan seksual itu tidak hanya di masuk pandemi aja sih, tapi memang satu faktor kebetulan pada tahun 2019 itu pandemi muncul, dan sampai dengan 2020 sampai dengan 2021 itu angkanya memang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebelumnya pun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu sudah terjadi gitu. Namun karena kondisi pandemi jadinya bertambah naik gitu. Bertambah naik karena apa tuh Mbak? Bertambah naiknya ya entah karena faktor ekonomi kan, mungkin ya pusing lah, banyak tuntutan ekonomi dan sebagainya. Hal lain pun bisa jadi alasan sih, seperti halnya dia bosan di rumah terus kan, akhirnya main sama teman-teman di lingkungannya dan kebetulan lingkungannya tidak memungkinkan dan bukan tidak cocok ya, mungkin kurang bisa memberikan hal positif lah kepada si anak tersebut sehingga terjerumuslah dan menjadilah anak tersebut sebagai korban kekerasan seksual. Itu harus di take note ya. Jadi lingkungan tuh juga memegang peranan penting ya. Jadi kita sebagai orang tua di sini tuh benar-benar harus gak cuma di dalam rumah ya, di luar rumah juga takutnya ada pengaruh yang nggak baik tadi ya. Tapi kalau pelaku apa ya, Mbak Tita kemarin sempat cerita sama saya tuh ada orang terdekat gitu ya Mbak. Itu apakah ini jadi lebih gimana ya? Kita jadi nggak harus hati-hati dengan orang luar aja ya. Ternyata dengan orang terdekat pun karena faktor lingkungan tadi bisa jadi trigger gitu ya. Oke, Mbak, satu lagi nih Mbak, kita ngomongin data lagi. Masih dari datanya P2TP2K. Ada 3 kecamatan yang jadi top 3
Aduh, top 3 nih. Tapi top 3-nya bukan dalam hal yang baik. Top 3 untuk kekerasan seksual. Yang pertama, di Pamulang. Ya, kasusnya yang paling tinggi, kekerasan anak itu di Pamulang. Kedua, di Pondok Aren. Ketiga, di rumah saya nih Mbak, di Ciputat. Menurut Mbak Rita, ada nggak sih klasifikasi? Kenapa sih bisa sampai timbul berarti kan ada pemetaan dari P2 TP2 juga melihat dari daerah ini segini, daerah ini segini, berarti kan memegang faktor penting juga. Kira-kira kenapa bisa ada klasifikasi seperti itu? Lebih dari wilayah ya, kan kalau Pamulang, Ciputat sama Pondok Aren itu kan perbatasan ya sih, perbatasan antara Tangerang lah bahasanya kan, maksudnya Tangerang dengan wilayah Jakarta ya. Jadi ibaratnya ya kayak perbatasan gitulah. Jadi mungkin menurut saya sih karena 3 wilayah itu perbatasan dan kita juga tidak tahu kan apa yang terjadi di tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu seperti apa, dan kenapa mungkin bisa 3 wilayah di Kota Tangerang Selatan ini bisa jadi top 3. Ya mungkin salah satu adalah karena perbatasan itu ya antara dengan wilayah ibu kota dengan Tangerang gitu. Jadinya rawan sekali. Saya mungkin salah satu faktornya karena itu ya. Karena jika dilihat dengan wilayah lain kan bukan dari segi kemajuan atau seperti apa. Karena perbatasan antara Tangerang dan Jakarta itu, dan dia mungkin masyarakatnya lebih ke semi modern, bukan semuanya udah modern sih, gimana ya bahasanya ya. Jadi banyak yang dari perbatasan non well educated itu atau enggak juga ya? Bukan non well educated enggak juga ya, bukan juga ya. Pokoknya berarti itu enggak jadi inilah ya. Mbak Rita suaranya agak hilang timbul. Oh, udah hilang timbul ya? Sudah. Oke. Ya, jadi saya sih, jadi kan mungkin dari masyarakat dan kebanyakan kan orang-orang kan yang kerja di Jakarta kan tinggalnya kan di wilayah-wilayah sana kan kebanyakan. Jadi ya mungkin itu salah satu faktor. Tapi apakah berdasarkan survei dari P2TP2A seperti itu ya, kita berarti soalnya kan Polres, kalau kita kan dalam hal ini Polres Tangerang Selatan menerima laporan kan maksudnya tidak berdasarkan wilayah, pokoknya yang masuk, karena di berdasarkan pelaporan itu kan kita tidak melihat orang itu berasal dari mana kan, tapi melihat berdasarkan dari lokus dari si perkara itu terjadi. Misalkan bisa aja orang itu orang Jakarta misalkan, tapi kejadiannya ada di wilayah misalkan gitu kan, kita kan melihatnya tempat kejadian itu gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tema kali ya. Apabila nih, knock on the wood, ada kejadian kekerasan seksual pada anak di bawah umur misalnya. Apa sih step yang mesti kita lakukan? Lapor pasti ya. Kemana? Sesuai tema. Kemana pertama? Langsung ke langkah-langkah yang dilakukan apabila terjadi kejadian-kejadian seperti itu, salah satunya dalam yang termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak. Itu pertama mungkin ya karena yang dimasuk anak itu kan di bawah usianya di bawah 18 tahun ya. Jadi didampingi oleh wali atau enggak orang tua dari si anak tersebut. Setelah itu dibawa ke kantor polisi, dibawa akte dan kartu keluarganya, identitas si anak lah, otomatis kan anak kecil kan belum ada KTP ya Bu ya. Setelah itu sama di sini kita ada yang penerimaan laporan itu ada anggota piket Satreskrim. Piket Satreskrim diterima, ditanya apa keluhannya. Jika itu memang perkara anak, maka diarahkan ke piket Satreskrim unit PPA yang pada saat itu melaksanakan piket. Oleh piket unit PPA itu, jika si anak ternyata betul dia menurut kronologisnya dia dilakukan kekerasan entah itu seksual dan sebagainya,
maka oleh piket PPA itu langsung dibawa ke rumah sakit rujukan dari Polres Tangerang Selatan. Biasanya kita ke RSUD Kota Tangsel ya, bawa ke rumah sakit untuk dilaksanakan visum. Nah, rekomendasi dan visum itulah yang dijadikan rekomendasi untuk pembuatan laporan polisi. Setelah pembuatan laporan polisi, setelah visum dibuat, kita membuat laporan polisi, laporan didisposisi oleh Pak Kasat Reskrim didisposisi lagi ke unit. Dalam hal ini apabila menyangkut perempuan dan anak itu ke unit TPA. Oleh unit TPA, oleh saya terima, saya disposisi lagi kepada penyidik yang bersangkutan yang akan menangani perkara tersebut. Seperti itu. Biasanya oleh penyidik, misalkan udah saya disposisi itu, penyidik akan langsung menghubungi pelapor terlebih dahulu sebelum kita memberikan surat secara terkirim ya, surat dalam artian surat panggilan secara resmi dari Polres Tangsel. Kita hubungi dulu pelapor yang tercantum dalam laporan polisi tersebut. Biasanya dalam hal ini penyidik menghubungi pelapor untuk memberitahukan bahwa dialah yang akan menjadi penyidik dalam perkaranya tersebut. Selain itu, untuk memberitahukan bahwa penyidik sudah mengirimkan surat secara resmi kepada pelapor untuk kapan dan di mana untuk kapan akan dilaksanakan pemeriksaan awal. Dalam hal ini kita biasanya menyebutnya sebagai klarifikasi awal dengan membawa, biasanya penyidik menyarankan untuk membawa alat bukti ya, alat bukti entah itu pakaian, entah itu misalkan dia punya CCTV dan sebagainya, seperti itu. Prosesnya yang bisa berlangsung berapa lama gitu. Kita kan tidak bisa memperhitungkan atau tidak bisa menduga-duga kapan selesainya suatu perkara itu dapat selesai ditangani oleh kepolisian kan. Tergantung dari perkaranya. Apabila perkara itu ya, tapi sih kalau misalkan perkara kekerasan seksual kepada anak, perkara KDRT, perkara pokoknya yang berhubungan dengan perempuan dan anak itu biasanya dia tidak jauh-jauh lah perkaranya gitu. Dalam artian pelakunya kalau nggak di lingkungannya sendiri ya keluarga gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari si anak tersebut gitu sih. Jadi tadi yang kita simpulkan tadi ya, malah pelakunya banyak orang terdekat gitu ya, bukan orang yang nggak dikenal gitu. Oke. Ini saya paling takut sebenarnya ngebahas ini, cuman saya kepengen tahu kalau misalnya kasus perkosaan ya, saya ngomongnya aja takut. Berapa lama sih Mbak biasanya hukumannya tuh untuk pelaku pemerkosa? Satu untuk dewasa, terus kemudian kalau anak itu pencabulan sama perkosaan beda ya Mbak Dita ya? Itu benar beda ya? Salah nggak saya? Benar ya? Beda ya? Itu hukumannya biasanya maksimalnya berapa tuh? Untuk anak sendiri sih minimal hukuman itu paling minimal itu 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun. Dan kalau misal itu berdasarkan kan karena anak itu dia punya undang-undang sendiri ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Pasal 35 tahun 2014 dan pasal Undang-Undang pasal 17 tahun 2016. Itu paling minimal hukumannya 5 tahun, paling maksimal 15 tahun. Tapi jika pemerkosaan itu dilakukan oleh orang dewasa, itu paling minimal itu paling maksimal tuh ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, tergantung yang dipersangkakan. Bila di luar, dalam artian dia di luar pernikahan gitu ya, dalam ketemu sama orang nggak dikenal terus diperkosa, dia 9 tahun gitu. Tapi apabila dia sorry. Kalau misalkan dia pemerkosaan itu dengan cara memaksa dan sebagainya itu dia paling maksimal tuh 12 tahun. Dan apabila dia tidak berdaya perempuannya itu, dalam artian misalkan si perempuan tuh dicekoki terlebih dahulu atau dia diberi obat dan sebagainya, itu 9 tahun. Dari Mbak Tita nih sebagai end user dari cerita kasus ini, kira-kira dari Mbak Tita nih langkah pencegahan
apa sih yang harus dilakukan supaya hal ini nggak banyak terjadi? Dari kepolisian sendiri kita kan pengemban fungsi represif ya, khususnya di Satreskrim. Menyarankan, kan kebanyakan orang-orang itu bukannya ini aja yang dilaporin aja segini gitu, segini banyaknya. Tapi ada juga malah banyak orang-orang yang tidak mau melaporkan dengan berbagai alasan, entah itu karena malu atau dia tidak mau ribet dengan urusan di kepolisian dan sebagainya. Jadi saran saya yang menyarankan masyarakat lah ya agar terhindar dari perilaku-perilaku kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kekerasan seksual itu, pertama itu adalah di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Karena keluarga lah pertama kali kita belajar, dalam artian kita diajarkan walaupun hanya dasar-dasarnya kan, tapi kan kita mengetahui. Harusnya keluarga lah yang bisa mengayomi diri kita. Tapi jika di keluarga sendiri memang terjadi jadi tombak kejadian tersebut terjadi, silakan dilaporkan ke pihak kepolisian. Kapanpun, dimanapun, kepolisian siap 24 jam untuk penerimaan laporan, terlebih kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya si anak sendiri sih, seperti itu. Yang kedua, mungkin pencegahannya, kenali lingkungan sekitar ya, karena kan kita tidak tahu kan lingkungan seperti apa yang harus kita lakukan adaptasi lah dan sebagainya kan, yang bisa mengarahkan kita menuju jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Nah itulah dimulai dari keluarga sendiri. Biasanya dari keluarga, orang tua sendiri yang mengarahkan. Tapi jika dari keluarganya, biasanya sih orang-orang yang mohon maaf terjebak di lingkungan yang salah itu berasal dari keluarga yang mungkin broken home atau enggak kurang pengetahuan ya, dalam artian pengetahuan dasar mengenai lingkungan dari keluarganya sendiri. Biasanya berasal dari keluarga sih. Semuanya kembali lagi ke keluarga, karena keluarga lah yang menjadi pusat atau awal dari pusat atau awal dari semua kegiatan atau kita melihat dunia itu semuanya berasal dari keluarga gitu. Terutama orang tua sendiri sih yang ngajarin kita. Itu sih. Sosialisasi sebenarnya penting juga ya Mbak Dita. Maksudnya gini, takut melapor. Takut melapornya itu kenapa? Takut ribet gitu ya, atau takut malu ya biasanya kadang-kadang mereka ya. Padahal nah itu saya kepengennya tuh, saya kebetulan baru diangkat jadi kepala divisi perlindungan perempuan dan anak di PSI Tangsel. Saya tuh kepengen banget tuh ya mensosialisasi gitu, kalaupun memang lapor ke kepolisian nggak ada masalah, nggak perlu takut gitu ya kan. Atau ke P2 bisa juga ya Mbak Dita ya, P2 TP2A itu ya. Dari awal pelaporan itu masuk ke kita itu biasanya ada pelaporan juga ke P2 TP2A gitu. Biasanya tapi ada orang yang sudah mengerti, yang dia juga selain melaporkan ke kepolisian, dia juga melaporkan ke P2 TP2A. Tetapi apabila ada orang juga yang tidak mengetahui, oh ternyata ini juga harus ngelapor ke P2 TP2A juga ya gitu kan. Soalnya tapi tanpa itu pun dari penyidik kita sudah menghubungi pihak P2 TP2A untuk sebagai pendampingan dalam proses hukum. Karena kan saya juga pernah mengalami itu kan yang namanya proses hukum ketika kita memeriksa seorang korban dan dia itu anak-anak, dia merasa gimana ya, karena dia juga dimarahin gitu kan sama orang tuanya karena si anak dipukul dan sebagainya, karena ternyata dia dilakukan pemerkosaan atau persetubuhan oleh orang lain gitu kan. Akhirnya kan dia akan mendeskripsikan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh orang tuanya itu kan sebagai bentuk rasa benci ya, padahal kan tujuannya kan orang tua mungkin dia saking sayangnya gitu, dia saking kecewa gitu loh, anaknya ternyata dibeginikan, mungkin ungkapannya seperti itu. Tapi sudah saya jelaskan juga waktu itu. Saya panggil anaknya karena dia
didampingin sama orang tuanya kan dia takut untuk menuturkan apa kejadian yang terjadi pada saat itu. Akhirnya saya panggil sendiri, lalu saya jelaskan kepada anak itu bahwa orang tuanya itu sebetulnya sayang gitu kan. Cuman mungkin caranya seperti itu. Dia tuh kesel tuh bukan sama kamu gitu kan. Dia tuh kesel tuh sama itu ke kamu. Jadi dia ngerti kan. Jadi memang kenapa unit PPA ini dia tersendiri gitu, berbeda. Kenapa dibentuk unit PPA itu ya untuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang khususnya berhubungan dengan perempuan dan anak dengan cara-cara lain gitu. Tidak harus ini ya, ada pendekatannya beda gitu ya. Karena kan orang datang ke kepolisian kan, wah takut nih diapain kan gitu. Unit PPA biasanya kan kita juga di sini ada poluan-poluan juga kan yang nanti gimana caranya ketika kita melaksanakan pemeriksaan terhadap si korban ini tidak justru menimbulkan rasa traumatik kepada si korban itu. Justru kita menimbulkan rasa aman dan nyaman dan memberikan rasa kepercayaan kepada korban itu bahwa kita siap membantu gitu. Kita siap membantu untuk menangkap pelaku kejahatan yang terjadi ke dirinya gitu. Betul. Ini yang dari tadi diceritain Mbak Tita tuh saya alami sendiri karena tadi saya udah cerita saya ketemu Mbak Tita tuh karena saya menangani kasus. Jadi betul step-stepnya tuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan makanya saya mau mengucapkan mudah-mudahan dengan adanya webinar ini tuh jadi makin orang nggak perlu takut gitu. Lapor ke kepolisian itu nggak apa-apa. Akan pasti dibantu ya Mbak Tita gitu ya kurang lebih ya. Ya, agak hilang lagi suaranya Mbak Tita. Ntar saya juga kayaknya udah. Oke, nggak apa-apa. Saya mau masuk ke sesi tanya jawab dulu mungkin sebelum saya lanjutin tanya-tanya sama Mbak Tita. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya di sini? Boleh bertanya dengan cara raise hand, boleh juga ditulis di kolom chat. Oke, silakan. Mumpung ada Ibu Kanitnya ini. Oh, saya punya, ya, ada satu ini. Kita lagi texting sebentar ya. Ya. Oke, tadi saya udah lihat ada yang raise hand, mana? Kok hilang ya? Sorry. Operator, saya boleh dibantu? Kok kayaknya saya ada viewer nih. Oh, ini. Sis Vio ya? Silakan Sis, boleh dibuka kameranya? And unmute, silakan. Sis Vio masih mute? Operator boleh minta tahu ya? Thank you. Selamat sore Ibu Tita. Sore. Apa kabar Bu? Oke, Bu saya mau tanya nih Bu. Tadi kan ada Ibu bilang ya orang itu malas ngelapor itu karena satu malu, ribet, yang pasti dana gimana tuh Bu? Nah yang tadi Ibu sebutkan ya ke orang itu malas melapor karena malu dan ribet gitu ya. Nah, beberapa kasus pelecehan seksual itu korbannya melapor itu seringnya itu ya Bu ya, mendapatkan respon yang kurang enak. Misalnya kayak, ini kan kamu ngelakuin suka sama suka gitu. Terus waktu kamu ngelakuin itu nikmat nggak gitu loh Bu. Begitu datang itu langsung responnya nggak enak. Orang datang mau ngelapor itu seharusnya kan dimotivasi ya. Gila lo berani apa segala macem. Tahu-tahu begitu nyampe langsung dibilang, kamu kan ngelakuinnya suka sama suka, enak nggak waktu ngelakuin itu langsung ngedrop gitu ya Bu ya, langsung buat orang ngedown gitu loh. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau mengalami hal seperti ini, kira-kira bisa nggak sih yang melayani kita itu, maksudnya ketika kita ngelapor, polisi itu bisa kita laporkan gitu Bu? Sorry kalau ini kan
yang ya kita ngelaporinnya polisi Bu, karena udah melakukan kita seperti itu gitu kan. Terus yang kedua, seandainya kasus kita yang kita laporkan itu prosesnya cukup lama, itu kira-kira kita bisa nggak naik ke misalnya kalau kita ngapel ke Polres, bisa nggak sih kemudian ke Polda? Jadi kita nggak hanya diam aja Bu gitu. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Jawab ya. Untuk yang pertama mungkin ya kita kan nggak tahu ya ketika yang menerima piket itu bukan dari unit PPA sendiri ya Bu ya. Dalam artian ya harusnya kan kalau dari unit PPA-nya dia tidak berkata seperti itu ya Bu ya. Tapi mungkin itu bukan dari dari yang piket, bukan dari yang unit PPA. Mungkin kita juga tidak tahu, tapi jika pelapor itu mengatakan atau enggak, saya mau diterimanya, saya mau diterima laporannya oleh penyidik perempuan, misalkan. Bisa seperti itu, ada juga beberapa orang yang seperti itu. Tapi mungkin jika mungkin ada orang atau yang piket menerima dan mengatakan hal seperti itu, berarti bukan dari penyidik PPA sih biasanya sih, seperti itu. Itu yang pertama. Untuk masalah pelaporan sih menurut saya sih itu terlalu melangkah terlalu jauh ya Bu ya. Mungkin kalau misalkan agak tersinggung dengan pernyataan orang yang menerima laporan seperti itu, mungkin bisa diminta bertemu dengan perwira piket pada saat itu kan ada juga. Itu kan yang menerima kan tidak langsung dari perwira piketnya, ada anggotanya. Atau enggak bisa minta juga yang menerima laporan ini dari Polwan agar lebih nyaman, biasanya bisa juga seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwa proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana itu kan tidak bisa kita tentukan waktunya selesainya kapan ya Bu ya. Terkadang penyidik itu kan terkendalanya dari segi teknis, dalam artian ketika laporan masuk dan diterima oleh penyidik, sudah didisposikan kepada penyidik yang bersangkutan, penyidik akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pelapor. Nah, undangan klarifikasi itu berlaku untuk 3 hari. Jadi setelah kita mengirimkan, biasanya 3 hari setelahnya si pelapor itu bisa hadir. Tapi ada juga kendalanya itu ketika pelapor itu mengatakan, saya tidak bisa hari ini Pak, bisa diundur nggak hari 2 hari kemudian, atau misalkan seminggu kemudian karena saya harus keluar kota. Kendalanya ada yang seperti itu. Ada juga ketika kita pemanggilan saksi atau terlapornya sendiri, orangnya ketika panggilan pertama tidak hadir, kan kita akan melaksanakan panggilan kedua kan kepada orang itu. Panggilan kedua tidak hadir, kita melaksanakan mengeluarkan surat perintah membawa saksi. Jika kan kebanyakan orang tuh takut sekali datang ke kepolisian itu kan, padahal kan kita hanya akan menanyai perkara yang dimaksud kan, padahal di surat undangan pun dijelaskan sedemikian rupa. Seperti itu. Terkadang ada juga kendalanya itu masalah kurangnya alat bukti. Dalam hari ini si CCTV-nya misalkan belum tersita karena harus ada penyitaan khusus dari pengadilan. Kita juga harus menunggu proses itu karena kan dalam hal ini penyidikan dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana itu kan tidak hanya menghubungkan pihak kepolisian dengan yang bersangkutan aja kan, tapi kan berdasarkan instansi lain juga, berhubungan dengan instansi lain. Seperti halnya berkas terlapor ini sudah kita nyatakan sebagai tersangka, berkas kan kita kirimkan ke kejaksaan. Kita kan harus menunggu tuh proses dari kejaksaan itu berapa lama. Sebelum turunnya ada P19, misalkan berkasnya kurang lengkap dan sebagainya. Kita harus membutuhkan waktu lagi untuk melengkapi berkas tersebut. Jadi prosesnya memang tidak bisa dibatasi waktu ya Bu ya. Jadi harus tergantung dari perkara itu surut atau tidak. Kan ada juga yang tersangkanya sampai kabur kemana, yang pelapor pun tidak mengetahui keberadaannya ada di mana. Kita kan berusaha mencari, minimal kita sudah mengirimkan surat panggilan yang pertama, apabila tidak hadir, kita kirimkan surat panggilan yang kedua, tidak ada lagi, kita langsung surat perintah membawa. Gitu. Jadi di situ kita
apabila di alamatnya sudah tidak tinggal di situ kan kita harus mencari lagi orang tersebut dengan menggunakan teknologi mencari orang itu kan kita harus koordinasi lagi dengan Polda dan Mabes biasanya, karena kan dari Polres sendiri kan kita kurang tidak mempunyai alat ya, karena harus berkoordinasi akhirnya karena alatnya terbatas. Seperti itu sih kendalanya. Jadi tergantung dari perkara yang dimaksud ya, tetapi perkara-perkara PPH ini yang berhubungan dengan perempuan dan anak ini, dan seperti saya bilang di awal itu bahwa sebetulnya tidak jauh-jauh dari si tersangkanya itu, entah dari kerabat dekatnya sendiri ataupun lingkungan, sehingga Halo Mbak. ya, sehingga perkara-perkara terutama kekerasan seksual lah terhadap anak dan perempuan ini bisa kita sedikit lebih cepat dibandingkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Karena balik lagi, tersangkanya itu kalau tidak dari kerabat dekatnya, dia berarti ada di lingkungan sekitarnya. Itu sih. Tita, boleh satu lagi nggak ya? Sorry. Boleh saya interupsi. Mbak Tita tadi masih muda banget loh. Kita Mbak Tita aja. Keren nih, Mbak Tita nih keren. Usia muda sudah jadi kanit PPA. Iya, saya mau tanya lagi nih. Silakan. Ya. Untuk pelaporan itu dari awal sampai akhir atau untuk visum segala macam itu dikenakan biaya atau free of charge ya? Maksudnya dapat bantuan dari pemerintah. Seperti apa ya Bu ya? Karena kalau terus terang banyak yang saya tanyain juga, aduh enggak, takut ntar biaya visum lah, biaya bayar polisi lah, biaya inilah, ono lah, itulah. Akhirnya mereka enggan untuk melapor gitu. Nah ini saya mau mempertanyakan dan mendapatkan informasi yang jelas dari Bu Tita, sebenarnya benar-benar free atau ada biaya gitu Bu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir, janji. Thank you Bu. Nah untuk proses penyelidikan sendiri sih sebetulnya tidak ada biaya sendiri ya. Kita tidak membebankan biaya apapun kepada pelapor. Tidak ada, karena kan kita juga ada anggarannya, walaupun kita tidak bisa tidak terbatas ya anggarannya itu, karena kan tergantung dari perkara itu sendiri kan, entah itu perkara mudah atau sulit gitu. Tapi selama ini kita didukung oleh anggaran gitu, dan kita tidak pernah meminta uang sepeser pun sih untuk misalkan biaya ini untuk apa, karena kan seperti halnya biaya visum itu kan kita sudah koordinasi atau sudah kerjasama dengan instansi terkait. Dalam hari ini pihak RSUD Tangerang Selatan itu sudah tahu lah, kalau misalkan dari penyidik sini ke sana udah tahu sekali sih, udah koordinasi. Sehingga tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Dalam hal ini di wilayah Polres Tangerang Selatan, apabila ada terjadi kekerasan terhadap anak dan membutuhkan visum, biasanya kita visumnya itu di rumah sakit itu hanya ada hari Senin dan Kamis gitu. Kita juga terbatasnya itu sih. Entah apa yang terjadi di RSUD sana, sehingga kita juga ada kendalanya masalah itu. Masalah waktu sih. Jadi kita mungkin menyarankan untuk si pelapor ini, mungkin nanti Pak pulang lagi ke sini, hari Senin bisa visumnya, jadi tidak bisa langsung, misalkan seperti itu. Jadi kita kendalanya seperti itu sih. Karena koordinasi dengan berbagai instansi lain, dan kita juga tidak bisa mematok waktu lah, instansi lain itu harus menjawab kita kapan gitu. Seperti itu sih kendalanya. Oke. Jadi selama ini tidak ada. Tidak ada biaya, free of charge ya. Tidak ada biaya. Polisinya saya udah lihat sendiri, nggak serem-serem ya kalau di PPA. Ya, mudah-mudahan. Enggak, mungkin yang dimaksud biaya ini, biaya Grab dari rumahnya, mungkin jauh rumahnya di sana, di mana gitu ke sini. Nah, itu mah biaya ditanggung pribadi, Bu. Aduh. Mohon maaf kalau itu ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak ya Bu Tita atas informasinya. Jadi kan mudah-mudahan ketika teman-teman di luar sana ingin melapor, mereka sudah mendapatkan informasi mengenai ini, bahwa polisi senantiasa siap membantu 24 jam. Gitu ya Bu ya?
ada pendampingan khusus dari P2 atau P2A juga ya. Jadi ketika pemeriksaan itu selain dia didampingi oleh orang tua atau wali, dia juga didampingi oleh pihak P2 atau P2A untuk melihat ketika dia menjawab pertanyaan itu seperti apa sih gitu kan. Apakah dia malah terlihat takut atau malah seolah trauma dan sebagainya. Nanti biasanya dari kita sendiri melakukan rekomendasi untuk pemeriksaan psikologis dari si korban. Nah, pemeriksaan psikologis awal ini kepada psikolog dari P2 atau P2A. Nanti kita berkoordinasi gimana kondisi psikologis dari si korban ini gitu, Pak. Mulai trauma dan sebagainya. Harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi kita dari penyidik sendiri kan tinggal menambahkan pasalnya gitu kan. Berarti dia juga ada gangguan psikis yang menyebabkan si orang tersebut trauma gitu. Itu sih. Jadi kita juga berkoordinasi dengan P2 atau P2A yang mempunyai psikolog khusus untuk menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan anak. Kayak itu kekerasan dan sebagainya. Kalau anaknya, misalnya kita ngomongin anak lagi nih, kalau misalnya dia trauma, apakah akan bertambah hukuman pelakunya gitu? Itu ada efeknya nggak asesmen psikologinya itu? Ya, bisa saja. Untuk penentuan nantinya kan dari berdasarkan pasal sendiri kan minimal hukumannya itu 5 tahun maksimal 15 tahun kan. Dan tapi pada saat penentuan berapa tahun dia dihukum itu kan nanti pada saat persidangan kan di pengadilan hakim yang menentukan seperti itu. Kita kan hanya menentukan pasal yang yang masuk unsur-unsurnya dari proses dari perkara-perkara yang disangkakan oleh si pelapor itu gitu. Halo? Mau tanya boleh? Mau tanya boleh nih Kak Tita? Boleh. Silakan. Tadi ada satu lagi pertanyaan di chat aku. Kebetulan kan kita biasanya terkendala dengan orang tuh suka malu ya untuk nanya untuk pengaduan lah gitu ya. Nah, batas waktunya tuh berapa lama sih untuk bisa dibilang itu kasus aktif bisa diproses atau enggaknya gitu ya. Terus selama ini gitu, apakah memang hanya perempuan yang jadi korban atau memang ada laki-laki juga yang menjadi korban, karena kan beringas juga ya kadang perempuan ya gitu. Itu sih Kak Tita penasaran aja sih pertanyaan yang kedua, tapi kalau pertanyaan pertama agak serius sih. Untuk prosesnya sendiri sih karena kekerasan seksual ini dia berarti ada ininya dong. Mohon maaf, ada bekasnya ya. Kita kan visum kan berarti pada kemaluan si perempuan ini kan ada lukanya kan dan sebagainya. Jadi tidak terbatas sih. Ada di sini juga saya pernah nangani itu pelaporan yang ternyata dia sudah sudah mengalami kekerasan seksual itu misalkan sudah 5 tahun yang lalu dia. Ada juga dia berani melapornya baru sekarang, itu ada yang seperti itu. Kita kan yang penting pedomannya pada keterangan si korban selaku saksi tunggal dan visum yang kita laksanakan itu udah cukup. Seperti itu sih. Ada apa lagi ya? Lupa saya, Bu. Itu tadi batas waktu. Jadi visum 5 tahun yang lalu pun masih bisa visum ya? Masih bisa kan, karena kalau luka itu terlebih lagi mohon maaf kan luka terhadap kekerasan seksual kan masih ada ya. Itu kan mohon maaf seumur hidup kan ya, apalagi perempuan kan. Tidak mungkin hilang. Jadi kecuali mungkin apabila kekerasan fisik itu. Tapi kekerasan fisik yang menyebabkan traumatik juga itu bisa ini sih, karena kan berarti dampaknya trauma kan, psikologisnya kan yang terganggu seperti itu. Ada lagi sih Sedi? Tadi kayaknya ada 2 pertanyaannya. Ya apa ya? Satu lagi ya? Si Sedi masih mute? Masih mau bertanya? Tunggu. Oh iya. Ada laki-laki yang korban. Iya. Jadi kan mungkin ada ya sebelum saya berdinas di sini mungkin ya. Tapi selama saya berdinas di sini sih belum ada yang sampai korbannya laki-laki gitu.
yang laki-laki yang sampai dipukulin gitu kan. Belum ada sih yang sampai seperti itu. Kebanyakan sih kalau nggak perempuan, kalau nggak istrinya, ya anaknya gitu. Selama saya berdinas di sini ya, saya kurang mengetahui. Sebelum saya mungkin ada laki-laki yang sampai di apa namanya, dijadikan korban kekerasan. Tapi waktu itu ya sebelum saya itu sempat juga itu, kalau mbak-mbak atau hadirin sekalian yang pernah melihat media sosial, ada juga yang viral waktu itu, ada istri yang membakar suaminya sampai dengan meninggal. Ada Di juga mana? itu Garut di ya? sini Yang di wilayah Tangsel. Oke, bukan yang dimasukin mobil tuh lain lagi ya? Bukan, itu Dimasukin bukan mobil beda ya? lagi. Oke. Ada juga yang seperti itu, tapi itu sebelum saya juga kurang monitor, tapi saya melihat dari headline beritanya gitu, bahwa ada di wilayah Tangerang Selatan ini yang istri tega membakar suaminya pada saat keadaan tidur sampai suaminya meninggal. Oke, itu biasanya karena cemburu. Oke, adakah yang mau bertanya lagi? Aku ada satu pertanyaan gini, yang aku dengar ada satgas di tiap kecamatan, bener nggak sih Mbak Tita? Jadi maksudnya gini, kan gini, aku tuh pengen encourage orang-orang buat melapor, buat ini tuh nggak boleh loh gitu didiemin gitu ya. Nah salah satunya ayo ke Polres deh gitu. Terus tadi kita bicara P2 juga. Bisa ke P2 dulu, bisa ke Polres dulu, vice versa sama aja nggak apa-apa kan ya, boleh. Nah katanya ada satgas di tiap kecamatan. Mungkin lebih dekat gitu sama lokasi rumah itu. Aku nggak tahu sih bentuknya kayak gimana. Bener ya Mbak Tita, ada yang kayak gitu ya? Untuk kecamatan sendiri kan kita di masing-masing kecamatan kan ada polsek ya, Mbak ya. Padahal sih sebelum kecamatan pun sebelumnya kan ada kelurahan, di kelurahan pun ada yang namanya Babin Kamtibmas kan. Silakan saja. Pokoknya di kepolisian terdekat siapapun yang mengalami kekerasan, terlebih itu di kekerasan seksual, silakan melapor kepada kepolisian terdekat. Nanti biasanya di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan ini kan di polseknya itu kan tidak ada penyidik PPA-nya ya, penyidik yang khusus menangani perempuan dan anak. Biasanya ketika ada peristiwa tindak pidana yang itu korbannya perempuan dan anak-anak, biasanya langsung dilimpahkan ke Polres gitu. Biasanya langsung ke unit PPA sih, Polres gitu. Walaupun nanti melapornya di Polsek, nanti dari Polsek juga dibawa ke Polres gitu. Itu sih. Semuanya jadinya satu pintu gitu. Tapi dimanapun dan kapanpun ketika ada polisi di tempat tersebut, silakan laporkan, tidak apa-apa. Nantinya kan diarahkan ke PPA gitu untuk melapornya di PPA langsung gitu sih. Oke, gimana kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada pertanyaan, aku mau minta closing statement dari Mbak Tita. Apakah ada pertanyaan lagi, Bro dan Sis? Aku cek chat dulu sebentar. Tadi aku udah tulisin alamatnya Polres Tangsel ya, mungkin ada yang belum tahu. Datang aja langsung ke Polres Tangsel. Iya, unit PPA itu ada di lantai 2, Jalan Promoter nomor 1, Lengkong Udan Timur Serpong. Aku udah sering banget bolak-balik, udah kayak rumah sendiri kalau di sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mungkin mau minta, tadi aku udah minta saran pencegahan. Sekarang mungkin apa ya, closing statement ya, kesimpulan kira-kira kembali lagi untuk jangan takut melapor. Jadi kira-kira aku mau minta closing statement dari Mbak Tita sebelum kita tutup acara ini. Silakan. Closing statement ya. Kekerasan walaupun pada saat ini Kota Tangerang Selatan dijadikan sebagai kota layak anak lah bahasanya seperti itu, dengan tujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak di wilayah hukum Tangerang Selatan untuk terhindar dari segala macam tindak pidana. Kita ternyata masih aja sampai saat ini proses laporan-laporan polisi, terlebih itu yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, ternyata masih banyak gitu. Jadi dari saya sendiri sebetulnya kalau sudah laporan itu nyampe di kepolisian berarti kan sudah fatal sekali ya.
dari pesan saya untuk rekan-rekan sekalian dan untuk kita semua, semuanya berawal dari keluarga sendiri. Jadi ketika kita bisa merangkul keluarga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan kerabat dan saudara kita mengetahui karakteristik kerabat dan saudara kita, mungkin kita bisa meminimalisir adanya laporan atau perkara-perkara yang pada akhirnya menjadi laporan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, selain komunikasi, ada juga pembelajaran maupun pengetahuan dasar kepada anak-anak kita mungkin yang masih kecil untuk memberikan informasi atau pengetahuan mengenai do and don't gitu kali. Edukasi seks, mungkin memberi pembelajaran juga mengenai teman-teman yang harusnya kita temenin itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pemilihan lingkungan dari anak-anak tersebut atau lingkungan-lingkungan sekitar di mana kita tinggal gitu. Selain kita harus berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, juga kita harus mengetahui pergaulan-pergaulan yang ada di lingkungan tersebut. Hal itu tidak lain bukannya kita untuk membatasi kerabat atau keluarga atau anak-anak kita dari lingkungan luar, tapi untuk mencegah hal-hal seperti kekerasan seksual ini terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Itu karena yang namanya kejahatan itu kan bukan karena adanya niat dan ini, tapi karena adanya kesempatan. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke. Tadi saya baru tulis lagi alamat P2TP2 ada di Jalan Rawabutu nomor 18 Serpong. Mereka punya hotline juga di 08788211363 itu bisa terima laporan ya, bisa mendampingi korban seperti yang tadi Mbak Tita jabarkan. Mereka punya lembaga bantuan hukum gitu kurang lebih ya Mbak Tita, sama pendampingan psikologi. Kalau yang saya simpulkan, boleh lapor ke P2 dulu, boleh ke Polres dulu, vice versa mereka bekerja bersama berkesinambungan. Oke. Kalau saya closing statement-nya saya buat para korban sih gitu. Saya juga orang tua gitu ya. Sebagai orang tua pasti kita pengen menjaga anak kita tuh sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya ada audiens atau pendengar di sini yang mengenal korban atau bahkan menjadi korban, saya cuma mau bilang at the end of the day you should know that you are not damaged goods gitu. Yang kamu alami itu adalah ya kekerasan seksual. Itu bukan kesalahan kamu. Kamu adalah korban dan kamu tuh berhak mendapatkan pendampingan. Kamu tuh pihak yang dirugikan dan kamu punya hak buat pulih gitu ya, Mbak Tita ya. Saya tadi dikoreksi sama kepala divisi saya ketua divisi perlindungan perempuan dan anak di PSI Tangsel. Saya punya impian tuh saya pengen juga punya hotline gitu. Untuk terima aduan atau mungkin yang kenapa saya kenal Mbak Tita karena saya mendampingi juga gitu. Saya membantu kerjanya, insya Allah nih membantu kerjanya Polres Tangsel dan P2TP2 untuk kalau adanya korban. Saya dan rekan saya berdua nih, kami tuh pengen banget berbuat sesuatu, pengennya punya hotline, tapi karena kami belum punya, misalkan tiba-tiba nih ada yang kenal sama korban atau misalkan Anda korbannya atau kamu korbannya, bisa DM ke Instagramnya PSI Tangsel, jangan lupa di-follow dulu. Nanti saya yang akan insya Allah dampingin kamu baik ke Polres ataupun ke P2 ya. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin takutnya Mbak Tita masih ada pekerjaan. Saya akhir kata mengucapkan makasih banget Mbak Tita, makasih banget udah meluangkan waktunya, udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Mudah-mudahan terbuka perspektifnya. Tadi kesimpulannya, jangan takut melapor ke polisi. Gitu. Itu hak kita kok, gitu ya. Jangan malu atau jangan apalagi ya. Ya, takut, malu, atau takut diomongin tetangga juga ada loh, Mbak Tita. Jadi maksudnya nggak apa-apa deh anak gue begini nggak perlu dilaporin, padahal nggak, jangan. Itu nanti
efeknya takutnya ke psikologisnya. Itu. Jadi nggak apa-apa, lapor, kita dampingin pelan-pelan, dan kalau bisa pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Oke, saya udah mengucapkan terima kasih buat Mbak Tita. Selamat bertugas, Mbak Tita. Semoga sehat selalu. Buat Sis Dewi, terima kasih banget tadi udah nemenin saya. Sukses buat semuanya, stay safe and healthy. Pandemi belum berakhir, jadi please sehat-sehat semuanya. Terima kasih buat Bro dan Sis yang juga mendengarkan. Kalau bisa info-infonya bagus banget hari ini. Di-share ke teman-temannya atau ke kerabat atau ke tetangga gitu ya. Nanti mungkin webinar hari ini akan di-upload juga ke YouTube-nya PSI Tangsel. Jadi impian saya itu kita bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih banget Mbak Tita, terima kasih bro operator yang udah nemenin saya selama ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.